Hari ini mari kita bicara mengenai tema stagnancy versus creativity. Mungkin Anda mengenal tokoh yang bernama Tarzan. Tarzan itu au 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 au. Nah, kalau Anda belum mengenalnya, silahkan buka YouTube dan cari siapa Tarzan itu. Pada suatu ketika saya nonton video Tarzan dan sesuatu menyentuh dalam hati saya. Karena Tarzan pada awalnya tidak tahu siapa dirinya dan dia mencoba belajar dari monyet. Dan kemudian dia monyet makan pisang, tapi monyet itu bisa lompat dari pohon ke pohon, dari ranting ke ranting. Tapi kemudian dia sadar dia bukan monyet. Jadi Anda meskipun suka makan pisang, Anda juga bukan monyet. Dan kemudian dia belajar dari binatang lain lagi, gajah yang perkasa, tapi dia bukan gajah. Walaupun dia memiliki kekuatan luar biasa, tubuhnya ya bukan menyerupai gajah dan sifatnya bukan sifat gajah. Harimau pun demikian, dia sadari dia punya kecepatan ketika berlari, dia punya kekuatan ketika bertarung, tapi dia bukan seekor harimau. Siapa dia? Akhirnya pada suatu titik dia menemukan siapa dirinya. Perjumpaan dengan manusia lain menunjukkan bahwa dia bukan binatang, dia manusia. Tetapi penemuan diri Tarzan itu hanya terjadi karena dia terus bergerak, terus mencari, kreatif. Daya mencipta itu ada dalam dirinya. Dia menemukan siapa dirinya, jati dirinya, untuk apa dia hidup. Kalau kita membaca Injil hari ini, kita menemukan daya kreasi itu, daya penciptaan, daya kehidupan itu dalam diri Yesus. Dan Yesus katakan, dia berhadapan dengan orang-orang yang stagnan, orang-orang yang menolak perubahan, orang-orang yang senang dengan status quo. Dan yang terjadi adalah bahwa Yesus katakan, orang-orang yang hidup pada zaman itu seperti angkatan yang ditiupkan seruling, mereka tidak menari. Dan dinyanyikan kidung duka, mereka tidak menangis. Lambang dari kehadiran Yohanes Pembaptis adalah menyerukan pertobatan. Mereka tidak bertobat. Yesus bawa kabar gembira, mereka juga tidak mau. Tetapi yang paling penting adalah bahwa berhadapan dengan situasi stagnan tersebut, kita tidak boleh ikutan stagnan. Kita harus tetap menyalurkan daya kreasi kita. Kita harus tetap berkarya, tetap harus mencoba sesuatu yang baru. Meskipun juga kita sadar bahwa kerap kali kita berhadapan dengan otoritas yang stagnan. Itu terbukti dalam ilmu psikologi, dalam penelitian, bahkan mereka yang duduk di jabatan CEO, ataupun juga misalnya sebagai pimpinan, mereka bisa juga mempertahankan status quo ketika berhadapan dengan gempuran begitu banyak ide kreatif, dan mereka akan over control dan kemudian mulai memainkan lagi pola top down, bukan dari bottom up. Dan kalau kita mau maju dan berkembang, jangan kita menjadi pribadi yang stagnan. Kita harus tetap memiliki daya kreativitas ini dalam hidup kita. Dan jangan menyerah ketika berhadapan dengan situasi yang stagnan. Anda jangan menjadi stuck juga. Anda harus tetap menyalurkan ide Anda, daya kreasi Anda, tetapi tentu dengan cara yang bijaksana. Dan ini katakan kebijaksanaan itu nampak dari perbuatannya. Dan mari kita wujudkan kebijaksanaan dalam hidup kita juga dengan perbuatan baik yang dijiwai oleh semangat yang baik, keinginan yang baik, cita-cita yang baik, dan cara yang baik. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, dan kami akan belajar bahwa kami tidak akan berhenti dan menyerah juga berhadapan dengan situasi stagnan di sekitar kami. Kami ingin menjadi anak-anak-Mu yang penuh daya kreasi, membangun kreativitas dalam hidup kami, dan semoga kami dapat menyumbangkan apa yang terbaik untuk lingkungan di mana kami bekerja, di mana kami melayani, tapi juga terutama dalam kehidupan kami pribadi dan juga keluarga kami masing-masing. Dan limpahkanlah berkat-Mu yang Maha Kuasa atas kami semua, keluarga besar Semakara, dan juga pendengar renungan pagi ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat dan tetap semangat.